Handri. Handri, apa kabar? Baik aja Pak, sehat. Sehat aja. Handri salah satu yang kembali ke daerah untuk membangun daerahnya. Jadi Handri ini dari Ya, Malinau kalau tidak salah ya. Dari ya betul sekali Pak. Malinau, kuliah di Samarinda, Teknik Lingkungan, dan sekarang dia kembali ke daerah. Satu hal yang menarik, tidak semua teman-teman dari luar Samarinda, dan ada yang bahkan sudah betah untuk tetap di Samarinda, dan tidak ingin kembali ke daerah asal atau ke kampung halaman, tapi Henry memilih meninggalkan semua fasilitas dan teman-teman yang ada di Samarinda untuk kembali ke Kalimantan Utara atau Malinau untuk membangun Malinau. Tentunya tetap tetap konsisten di bidang teknik lingkungan. Kalau nggak salah sekarang ada di fasilitator di Cipta Karya Kementerian PUPR. Benar, Andri? Ya, ya betul sekali Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit motivasinya kok berani meninggalkan Samarinda terus memilih membangun daerah di sana? Nah, terkait permasalahan itu sih Pak, sebenarnya memang kalau yang perlu kalau terkait di fasilitator memang ada beberapa kendala terkait uh, komunikasi kita dengan masyarakat setempat. Jadi makanya mungkin kalau saya perhatikan sih memang putra daerah itu sendiri mungkin itu yang perlu menjadi fasilitator dalam menjalankan beberapa tugas dari pemerintah Pak. Tidak hanya putra dong, putri juga dong, boleh dong. Ya, putra putri Iya. daerah Pak. Jadi memang waktu itu kembali karena memang melihat peluang bahwa yang harus membangun daerah ya memang harus putra-putri lokal karena Ya, ada salah satu kendala yaitu komunikasi sehingga Handri betul memilih sekali Pak. meninggalkan Samarinda untuk kembali ke Malinau atau Kalimantan Utara dan membangun daerah dan tetap konsisten ya di teknik lingkungannya di Cipta Karya sebagai Ya, fasilitator. Benar ya? betul sekali Pak. Karena memang beberapa contoh sih dari beberapa fasilitator yang ada khusus untuk wilayah Kaltara itu yang berada yang bukan orang lokalnya sih memang agak kesulitan sih Pak, agak kesulitan terkait komunikasi. Kemudian karena memang terkait masalah kearifan lokal untuk Iya. suatu wilayah itu yang agak sulit. Jadi cara kita berkomunikasi, kemudian adat istiadat dari suatu wilayah. Iya. Jadi seperti itu. Sehingga nilai plus Handri selain sudah teknik lingkungan dari Unmul, terus bekerja juga di Cipta Karya sebagai fasilitator ya, Ya, betul fasilitator Pak. untuk Fasilitator masyarakat. menjembatani program Cipta Karya PUPR ke masyarakat sehingga kendala-kendala itu termasuk komunikasi, adat istiadat, kearifan lokal bukan suatu kendala lagi buat Handri seperti ya saya Ya, kembali ke kampung saya tapi dengan format yang berbeda saya akan menciptakan atau membuat betul. program-program. Benar ya? Betul sekali Pak. Apa saja yang sudah dikerjakan di bidang teknik lingkungan di Ter Kabupaten atau di Kalimantan Utara sejauh ini? terkait masalah kegiatan yang ada di Kaltara sih Pak, kita di sini dari kementerian dari pemerintahan pusat dari Kementerian PUPR itu kemarin kita sudah terkait masalah pengolahan sampah TPS 3R dan Sanimas kita sudah Oke. jalankan untuk di wilayah Kapal Pak. Jadi karena memang sebenarnya untuk di Kaltara sendiri sih terkait masalah teknik lingkungan masih kurang sih Pak. Untuk wilayah Kaltara masih kurang karena kebanyakan yang ada untuk di wilayah Kaltara sih itu basicnya itu dari sipil. Jadi terkait beberapa masalah yang terjadi maksudnya persampahan dan sanimas itu terkait limbah masih kurang sekali sih Pak pengetahuan mereka terkait
bagaimana cara mengolah sampah, kemudian penanganan terkait masalah limbah domestiknya itu sendiri. Oke, Nah, artinya peluang-peluang untuk teknik lingkungan bukan peluang sih ya. ya, Teman-teman teknik lingkungan yang udah selesai di Unmul, ayo dong balik ke daerah gitu ya, ya, karena kebutuhan teknik lingkungan sangat diperlukan di daerah, terutama di Kalimantan Utara. Benar betul ya. sekali Pak. Tapi saat Henry di Samarinda memang dapat dapat godaan juga kan untuk ayo dong di Samarinda aja nih banyak nih ada teman-teman, ada fasilitas ya mall, hiburan segala macam. Ya, Sempat sempat tergoda juga kan seperti itu. ya betul sekali Pak. Karena memang sebenarnya kalau terkait masalah di kota sebenarnya memang terlalu banyak godaan. Cuman ya, cuman ya karena memang terkait masalah potensi kemudian SDM yang ada di Kaltara sendiri sih memang masih Iya, kurang terkait masalah teknik lingkungan, Pak. sehingga Henry harus berani memilih meninggalkan Samarinda dan kembali ke kampung halaman. Ya, betul sekali, Pak. Tentunya dekat dengan keluarga juga kan, artinya dekat dengan orang Ya, tua, saudara, betul betul. kerabat. Ya balik dengan bawa gelar Nah, sarjana teknik, teknik lingkungan, sekaligus kerja dan membangun daerah. ya, betul Oke, sekali sih, Pak. sudah ada dua program ya, yaitu tadi sampah dan sanimas. Mungkin bisa cerita sedikit Ya, tentang sampah. Waktu itu ada program apa? Mungkin ada hal yang unik yang tidak ada di daerah lain tentang pengelolaan sampah atau kebiasaan atau kearifan lokal yang ada di sana dalam pendekatan pengelolaan sampahnya. Bisa cerita sedikit, Ndri, pengalamannya? terkait pengolahan sampah yang pernah saya jalani sih, Pak. Memang ada beberapa hal yang menjadi kendala karena dalam satu wilayah, contoh salah satu mungkin saya bisa ambil salah satu contoh yang pernah kita bangun itu ada di wilayah Krayan. Itu Di Krayan ya, terkait Krayan ya. ya Krayan itu Kabupaten Nunukan sih Pak. Oh, oke, lanjut. Kabupaten Nunukan. Nah, jadi di sana memang terkait masalah pengolahan sampah di sana masih kurang, sangat kurang sekali. Apalagi untuk di wilayah Krayan sendiri terkait masalah TPA di sana juga tidak ada. Penanganan terkait Oke. masalah sampah juga di sana juga tidak ada. Jadi uh, untuk menangani sampah memang sangat sulit untuk di wilayah Krayan. Cuman dari beberapa contoh program yang kita bisa bangun di sana, kita cuman bisa menangani terkait masalah sampah organik saja, Pak. Nah, jadi terkait masalah sampah non organik kita masih belum bisa. Kita masih belum Hanya bisa untuk menangani hal tersebut. oke. Belum bisa karena apa? Karena apa, Andre? Itu karena sedikit kendala karena TPA tempat pembuangan akhir sampah mereka itu tidak ada, Pak. Dari Oke. pemerintah kabupatennya sendiri untuk wilayah Krayan itu agak sulit karena Ya, memang wilayah Krayan ini sih memang agak sulit sih Pak karena akses jalan dari kabupatennya sendiri itu menggunakan pesawat. oke. Hanya bisa menggunakan pesawat. Selain pesawat, speedboat gitu. Kalau itu belum ada sih Pak, terkait masalah itu masih belum ada. Nah, jadi salah satu akses yang ada yang bisa digunakan untuk wilayah klien cuman melalui udara, Iya. pesawat. Artinya kondisi persampahan di Krayan memang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini PUPR atau Cipta Karya memang belum memadai atau belum ada ya Ya, fasilitas itu sehingga betul pengelolaan sekali sampahnya Pak. memang perlu pendekatan yang berbeda di Krayan tersebut. Ya, Ya, terutama jadi TPA-nya mungkin belum ada ya. Tempat ya betul pemrosesan sekali akhirnya Pak. belum ada ya. Jadi mungkin konsep yang kita gunakan untuk di wilayah klien itu cuma tempat sampah eh, perdesaan Pak. Sampah sampah perdesaan. Seperti apa itu Jadi mungkin konsepnya tempat sampah perdesaan itu seperti apa konsepnya? ya. Jadi terkait masalah tempat sampah perdesaan itu cuman menangani terkait masalah pupuk organik yang nantinya akan diurai, maksudnya digunakan untuk menggunakan pupuk karena memang
salah satu juga apa yang menjadi keunikan di sana bahwa masyarakat di sana terkait masalah bercocok tanam itu mungkin perlu yang namanya pupuk. Iya. Jadi mungkin kalau terkait pupuk kimia, kalau untuk wilayah Krayan sendiri itu tidak digunakan, Pak. Iya. Jadi dari konsep yang kita gunakan, jadi itu bisa membantu dari masyarakat untuk dijadikan pupuk tanpa menggunakan pupuk kimia. Iya, benar. Handri pernah sempat ikut program itu ya di Krayan ya? Ya, betul sekali, Pak. Nah, karena itu salah satu program OASE dari Organisasi Aksi Solidaritas dari Ibu-Ibu Menteri, Pak. Oke. Dan yang paling terkenal dari Krayan ini kalau nggak salah memang beras Krayannya ya, beras organik Krayan ya. Yang sekali, Pak. Yang sangat diminati di negara tetangga atau di Malaysia kan, bener ya? Ya, betul sekali, Pak. Karena memang terkait masalah beras di sana, masyarakat itu masih menggunakan ternak. Yeah. Salah satu contoh mungkin seperti kerbau, jadi itu digunakan sebagai untuk membajak sawah mereka. Jadi terkait masalah itu lagi, sekali lagi mungkin yang saya perlu sampaikan bahwa masyarakat di sana masih belum atau tidak menggunakan bahan pupuk dari kimia, Pak. Iya, benar-benar. Sehingga itu memang saya sampai sempat dapat kabar beras organik Krayan. Nah, Krayan itu kan geografisnya daerahnya ya. Oke. Dan itu cocok dengan pola masyarakat di sana yang bercocok tanam atau bertani tadi sehingga memerlukan pupuk. Iya. Iya. Nah, ini kalau pengelolaan sampahnya hanya pada organik, berarti anorganik enggak, kayak plastik, botol plastik enggak diolah ya? Untuk sementara sih itu masih belum ada. Kita juga sudah berkoordinasi dengan kabupaten terkait masalah sampah non organik itu mungkin masih dalam pembahasan juga. Iya. Tapi ternyata yang cukup berdampak positif ialah sampah organiknya bisa kembali loh ke lingkungan buat dan sesuai dengan kearifan lokal yaitu bercocok tanam dan bertani. Nah, bahan baku sampah organik berarti dari dapur, sisa sayuran, sisa makanan gitu ya? Ya, betul sekali, Pak. Nah, saat itu proses pendampingannya seperti apa sehingga muncul konsep pengelolaan sampah organik berbasis desa? Itu pendekatan yang Handri lakukan seperti apa? Dengan kearifan lokalnya ya? Ya, mungkin memang sebenarnya agak sulit sih, Pak. Sebenarnya agak sulit karena dari masyarakatnya sendiri sebenarnya belum begitu paham dengan apa yang kita maksudkan terkait masalah program. Cuman dengan beberapa pengolahan atau cara mengolah dari tempat sampah pedesaan ini mungkin bisa itu yang membuat mereka dari masyarakat itu bisa menerima itu, Pak. Bisa menerima konsep yang kita gunakan. Nah, jadi dari setiap rumah itu jadi mereka langsung olah sampah mereka sendiri dan kemudian itu dijadikan sebagai pupuk untuk masyarakat itu sendiri, Pak. Oh, artinya begini, tidak disiapkan wadah tapi dikelola mandiri per rumah. Benar. Betul sekali, Pak. Itu sudah kita cuma membangun sarana dan bagaimana cara kita untuk mengolah sampah itu yang yang mungkin yang perlu kita jelaskan ke masyarakat setempat, Pak. Jadi kalau begini bayangan saya kerjaan Handri berat, artinya harus mendatangi tiap rumah dan menjelaskan berulang-ulang dan pendampingan itu. Benar ya? Terkait masalah itu sih, Pak, memang kita datang ke rumah-rumah, kemudian kita juga melakukan sosialisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat di sana sih, Pak. Terkait masalah program yang kita jalankan. Jadi ya bersyukur jadi dari semua masyarakat Krayan itu sendiri, jadi mereka bisa menerima dari program dan menjalankan program ini dengan baik, Pak. Ya, tapi setelah disosialisasikan tetap didampingi ya? Ya, betul sekali, Pak. Oke. Jadi memang itu sebagai ini ya, salah satu keunggulan Handri lah dan teman-teman lokal atau daerah, karena komunikasi pakai bahasa lokal saya rasa jadi juga, nyampe juga
dengan bahasa lokal dan sederhana, sehingga memang fasilitator itu memang harusnya memperdayakan masyarakat Ya, lokal, betul sekali, Pak. agar tidak Karena terlalu bias, diambil lokal yang sudah sebidang, teknik lingkungan. ya, memang memang sedikit memang kita terkait sosialisasi apa segala kita memang menggunakan bahasa daerah sih, Pak. Iya, Jadi masyarakat di sana lebih paham. dan lebih nyampe rasanya ya pesannya ya. Betul sekali, Pak. Dan itu Andri lakuin di saat membangun TPS desa itu. Ya, betul sekali, Pak. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa yang masih aktif dan perantauan, kembalilah seperti Handri. Ini Handri ini kembali dia membangun daerah karena dia punya ciri khas yaitu bahasa lokal atau bahasa daerah untuk menyampaikan program-program pemerintah. Benar kan, Andri ya? Ya, betul sekali, Pak. Nah, oke. Udah Jadi berapa mungkin lama itu nih? yang Fasilitatornya ya, udah berapa Pak. lama? Fasilitator udah berapa lama? Fasilitator mungkin saya baru 2 tahun sih, Pak. Saya baru Dua tahu tahun 2 tahun karena sebelumnya itu saya ada di kelembagaan ya, lembaga. persampahan, Pak. Oke, Nah, kelembagaan. Artinya berputar di situ, cuma mungkin job desk-nya atau lingkup pekerjaannya yang berbeda-beda ya. ya, betul sekali, Pak. Tapi yang perlu kita gali sebenarnya memang saya juga pernah di Jogja saat kuliah, memang meninggalkan kota besar untuk kembali ke daerah kampung halaman kita itu memang berat. Tapi Ya, ya sekali. selain kita membangun daerah, kita juga dekat dengan keluarga, itu hal yang paling penting. Ya, Benar ya, Andre ya? betul sekali, Pak. Ya. Terus yang kedua, program yang kedua, Sanimas. Ini buat apa? Buat program apa, Andri? Terkait masalah Sanimas ini kita lagi membangun itu IPAL, Pak. Nah, IPAL domestik ya? Ya, betul sekali. Nah, itu ada di Kabupaten Malinau, itu kampung saya sendiri, sebab di Pelita Kanaan, tepatnya di Pelita Kanaan. Jadi untuk tahun ini mungkin ini masih dalam proses untuk pengerjaan IPAL-nya, Pak. Nah, oke. Jadi IPAL komunal buat limbah domestik masyarakat ya? Iya, betul sekali, Pak. Henry sebagai apa di sana? Pengawas, pilot project manager atau seperti apa? Saya sebagai fasilitator teknik, Pak. Oh, fasilitator teknik. Berarti memang teknik lingkungan, ilmu teknik lingkungannya kepake ya? Iya. Selain ilmu sosial tadi yang kearifan lokal, bahasa daerah, bahasa lokal ya? Iya. Ini berarti IPAL domestiknya on progress ya, masih dalam tahap pembangunan ya? Iya, betul sekali, Pak. Jadi mungkin terkait masalah pembangunan IPAL, mungkin kita targetkan itu selesai di bulan 9 nanti, Pak. Bulan September, bulan depan. Iya, betul. Tapi kan nanti sampai uji coba ya, Henry. Kapan Henry meninggalkan dan menyerahkan ke kelembagaan masyarakat atau memang terus didampingi operasional dan perawatan IPAL tersebut? Terkait masalah kegiatan dari Sanimas ini sendiri, mungkin kita sampai di akhir bulan 9 sih, Pak. Itu sudah serah terima bersama dengan masyarakat desa Pelita Kanaan. Iya. Nah, terkait masalah itu kita juga nantinya kita juga akan bentuk satu tim yang namanya tim pengolahan dan pemeliharaan. Jadi mungkin nanti yang untuk meneruskan itu dari kelompok masyarakatnya sendiri nanti, Pak. Untuk mengoperasionalkan IPAL itu ya, jadi Henry transfer ilmu teknisnya lagi ke masyarakat ya. Cara merawat IPAL itu seperti apa? Itu kapasitas IPAL itu berapa kakak atau berapa rumah? Terkait kapasitas yang ada di Kabupaten Malinau ini mungkin ada sekitar, untuk pelayanan kita itu sekitar 70 kakak, Pak. Minimal 70 kakak. 70 kakak di desa ini tadi ya? Desa apa tadi namanya? Desa Pelita Kanaan, Pak. Pelita Kanaan, ada 70 kakak ya, berarti ada
77 kepala keluarga ya. Ya, Ya, mungkin rumahnya sekitar seperti itu juga. Berarti kapasitasnya menyesuaikan itu ya, Indri ya. ya, betul sekali Pak. Oke, berarti tergantung program. Kalau programnya hanya sampai pada penyerahan tadi berarti udah selesai ya. Terus Ya, apakah ada program lagi setelah itu, misal ayo dong kita cek IPAL-nya berjalan apa enggak, itu ada lagi nggak tergantung program dari Cipta Karyanya atau seperti apa? terkait masalah program dari Cipta Karya itu biasanya ada setelah kegiatan ini terbangun, nanti untuk tahun berikutnya mungkin ada diadakan evaluasi Pak. Nanti mungkin dari Oh, fasilitatornya sendiri juga ada. iya iya. Artinya Uh, memang tetap dikawal ya, tetap didampingi ya, evaluasi itu program jalan apa enggak ya. Ya, betul sekali Pak. Karena memang yang diharapkan dari pemerintah pusat, kemudian pemerintahan daerah sendiri pun bahwa kegiatan yang kita bangun ini supaya dapat berjalan sesuai dengan Hmm, apa yang diharapkan oleh iya, masyarakat. iya. Berarti memang nggak ada eh, peluangnya ke depan, memang tidak ada habisnya pekerjaan Handri di sana. Ya, Merencanakan, habis direncanakan, dibangun, setelah dibangun, dievaluasi, diawasi, didampingi, setelah didampingi, dievaluasi tahun pertama, evaluasi tahun kedua, terus lanjut lagi, merencanakan, membangun lagi, pendampingan lagi, dan terus menerus hingga program Cipta Karya yang menggunakan tenaga fasilitator seperti Handri itu agar merata di seluruh daerah ya. ya, betul sekali Pak. Oke, oke, oke. Nah, dari dua program tersebut, tentunya kan ada evaluasi nih Ya, ya. dari pusat mungkin dari Jakarta atau provinsi. Terus datang, kok TPS-nya kok gini, kok organik, kok nggak bikin TPS terpadu seperti yang ada di peraturan, kok beda. Terus itu mungkin ada pertanyaan seperti itu selama Henry mendampingi, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dari pusat atau dari kementerian atau dari provinsi. Itu ada nggak pengalaman di sana, Andri? Terkait permasalahan itu sih memang ada sih Pak, karena memang sebenarnya program yang dijalankan terkait masa program dari OASE Ibu Menteri itu sebenarnya yang kita diarahkan itu adalah pembangunan TPS 3R. Iya. TPS 3R kemudian kita juga sebelum pelaksanaan kita juga sudah melakukan pertemuan itu di Semarang kemarin terkait masalah program dari OASE bahwa memang untuk wilayah Krayan sendiri, wilayah Krayan memang terkait masalah pengolahan sampah itu berbeda dari program persampahan yang ada di wilayah lain, Pak. Nah, karena yang terkait masalah program OASE itu kemarin sih ada 3, untuk di Indonesia sendiri ada 3. Salah satunya itu di Kalimantan Utara, di wilayah Krayan, Pak, Kabupaten Nunukan. Nah, jadi dari masyarakat sendiri pun Ya, memang apa yang membuat beda? Apa yang membuat beda pengelolaan sampah di desa tersebut, di kerayan tersebut, sehingga OASE melihat itu berbeda? Bisa disampaikan nggak hasil ya, evaluasi OASE waktu itu? nah, karena memang yang pertama mungkin itu uh, tidak ada tempat pembuangan akhir, Pak. Nah, karena terkait masalah tempat TPS 3R itu perlu yang namanya tempat TPA, karena Iya, dari hasil TPS 3R sendiri pun akan menghasilkan residu. Tetapi iya. karena untuk di wilayah Krayan sendiri TPA itu juga tidak ada, dan kemudian dari kabupaten sendiri pun itu masih belum ada terkait masalah penanganan sampah yang ada di wilayah Krayan. Nah, jadi mungkin seperti itu Pak. Dan itu yang membuat artinya hulunya ada ya TPS, tapi Ya, hilirnya nggak ada. Jadi ya betul sekali Pak. nggak nyambung ini. Sehingga kita Iya, ya, bangun hulunya aja dulu, yang organik aja dulu. Nanti jika ada ya, anggaran lagi, baru kita bikin tempat pemprosesan akhirnya di Krayan. Baru betul nyambung sekali antara Pak. hulu dan hilir. Bener ya gitu ya, Ya, Andrea? ya betul sekali Pak.
Oke, dan itu disampaikan saat Ya, evaluasi. ya, betul sekali Pak. Itu sudah disampaikan ke kementerian, kemudian juga kita sudah koordinasi juga ke kabupaten, kemudian ke masyarakatnya sendiri Pak. Ya, oke. Mudah-mudahan didengar dan tahun depan 2021 kondisi keuangan negara sudah oke sehingga bisa dianggarkan untuk bikin TPA ya. Kalau ada Ya, TPA-nya, Andri lagi tuh yang ngawasi dan memfasilitasi ke masyarakat. ya, ya, ya. Andri, ya, eh, harusnya saya punya peluang dong untuk mengundang Handri lagi via Zoom setelah IPAL itu selesai. Artinya Boleh. digunakan oleh masyarakat. Nah, nanti kita tetap Betul sekali. komunikasi ya via WA Ya, karena ya, dari Pak. perencanaan hingga operasional kan Handri selalu ada kan sampai serah terima kan Ya, tadi kan programnya. ya, Benar ya? betul sekali Pak. Sehingga Ya, saya dan teman-teman mahasiswa pengen melihat gimana sih pengelolaan limbah domestik terpadu yang ada di desa tersebut yang sudah Handri kawal dan Handri fasilitasi. ya. Boleh ya? Siap, 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 Oke. siap Pak, siap, siap. Oke, Handri. Pertanyaan saya terakhir. Ya. Tentunya sebagai orang lokal di bidang teknik lingkungan dan kembali ke kampung halaman untuk membangun daerah, tentunya kan banyak teman-teman masa kecil juga di sana yang ketemu. Ya kan? Ya, betul sekali Pak. Teman-teman sepermainan saat sekolah. Sehingga Ya, dalam pelaksanaan program ya serasa reuni aja ketemu teman-teman sekolah lagi nih di sini. ya, Ya kan? Dan itu salah satu poin plus lah dari fasilitator lokal nah, seperti Handri yang kembali ke daerah untuk membangun. Nah, pernah nggak ada kejadian-kejadian yang menurut Handri cukup unik? Misalnya ada tamu dari luar, ada kendala dengan masyarakat lokal, Handri selaku fasilitator pun ikut menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? memang sih Pak terkait permasalahan dengan masyarakat itu memang sering terjadi. Kalau untuk wilayah Kaltara memang sering terjadi karena memang terkait masalah kearifan lokal di sini masyarakat untuk khususnya beberapa wilayah itu memang ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi harus menggunakan bahasa daerah. Nah, jadi terkadang kemarin ada beberapa contoh yang mungkin bisa saya sampaikan, yaitu beberapa dari advisory pusat itu kemarin datang untuk ke wilayah Krayan. Jadi mereka sedikit repot terkait komunikasi karena bahasa dari mereka dan masyarakat pun itu tidak nyambung, Pak. Nah, tidak nyambung. Jadi mungkin ya itulah. Jadi mungkin dari kita juga membantu dari advisory terkait menyampaikan beberapa hal yang perlu mereka sampaikan ke masyarakat, Pak. Oke. Jadi memang pendampingan dengan bahasa lokal atau bahasa daerah ya penting, sekali. penting dan itu nilai plus buat Handri. Andri masih tetap komunikasi dengan grup WA Teknik Lingkungan 2010 kan biasanya tiap angkatan tuh ada grupnya, terus di grup angkatan tuh ada geng-geng lagi, masih terus komunikasi? Ya, sampai saat ini kita masih komunikasi, Bang. Jadi dari beberapa teman juga kita saling sharing apabila ada yang menjadi kendala seperti itu. Jadi dari beberapa teman dari angkatan 2010, bukan cuma 2010, jadi dari beberapa angkatan sebelumnya juga kita sering komunikasi terkait teknik lingkungan seperti itu yang menjadi kendala. Jadi kita saling komunikasi, betul. Berarti ada grupnya, grup WA lintas angkatan, tapi yang sebagai fasilitator atau yang bekerja di Kementerian PUPR atau Cipta Karya ya. Jadi ada komunitas dan di situ lintas angkatan ya, karena disatukan karena program yang sama yaitu sebagai fasilitator ya. Ya, syukurlah
Oke Henry, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan saya pasti bermanfaat untuk adik-adik teknik lingkungan yang masih menempuh kuliah, bahwa teknik lingkungan itu juga kita bisa bekerja loh sebagai fasilitator, dan kita tetap bisa membangun daerah kita, kampung halaman kita. Jadi sebaiknya kembali ke daerah dan kampung halaman kita bisa bermitra atau ikut berpartisipasi di Kementerian PUPR atau Cipta Karya. Seperti yang diceritakan Henry, bahwa kearifan lokal, masyarakat lokal, dan teknik lingkungan yang berasal dari wilayah lokal tersebut sangat bermanfaat, terutama di sisi komunikasi atau bahasa. Oke Betul sekali, Henry, Pak. terima kasih untuk Oke, waktunya, siap. jaga kesehatan, dan salam buat teman-teman yang ada di utara. Terima Oke, kasih. siap.